Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa daqa maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa daqa maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Wadu'a yadu'u wadu'an wa maudi'an fahuwa wadi'un wa daqa maudu'un. La tadu' maudi'un maudi'un midu'un. Yafa'a yafa'u yaf'an wa maifa'an fahuwa yafi'un wa daqa maifu'un. La taifa maifa'un maifa'un mifa'un. Na'ayan anayan wa man'an fahuwa na'in wa daqa man'iyun. In a'latan man'an man'an min'a'un. Nasa'ayan sa'u nas'atan wa mansa'an fahuwa nasi'un wa daqa mansu'un. In sa'latan mansa'un mansa'un minsa'un. Ru'yatan wa mar'an fahuwa ra'in wa daqa mar'iyun. La tara' mar'an mar'an mir'atun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini udah berapa kali pertemuan nih? Habis bulan orang pada nanyain ya, libur mulu ngaji balaghah. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ajama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sekarang yang kalau saya halaman 40, kalau kalian 47 ya. Sekarang yang nomor 4 kaitannya ta'rifu ilmil ma'ani. Ilmul ma'ani ini termasuk wawadhi'uhu itu ya. Wawadhi'uhu dan bermula wadhi' peletak dasarnya ilmu ma'ani. As-Saykhu itu syekh, yaitu Abdul Qadir Al-Jurjani, bukan Al-Jilani tapi Al-Jurjani. Al-Mutawaffa yang wafat. Wafat itu termasuk fi'il madinya kan tuwuffiya, kan gitu ya. Nah itu kalau ini catatan nih, kan tuwuffiya begini tulisannya kan mabni apa? Iya kan mabni majhul. Tapi maknanya makna biasa. Makna tuwuffiya ya wafat. Loh. Maka itu al-mutawaffa, ya yang wafat bukan yang diwafatkan. Itu ada beberapa fi'il yang binanya itu mabni majhul, tapi cara mengartikannya mabni maklum. Ini jarang yang punya
maksudnya jarang yang tahu. Ada keterangannya dari kitab mana? Dari karangan kitabnya Kiai saya Al-Mifan. Keterangannya. Al-Mutawaffa yang wafat. Nah ini juga pada gak bisa bahasa Arabin itu kan 471. Ya enggak? Masa sanata 471 kan lucu. Lu gimana Nal? Alah. Maka cara mengartikan ini juga masalah. Kita belajar bahasa Arab kan 471, ya kan? Kalau di bahasa Arab kan sanata apa yang duluan? Sanata. Ayo. Yang bener mana ini yo? Sanata ihda. Ihda kan sana, jadi harus ihda. Ya kan? Wa sab'ina wa tis'umi'ah. Tulisannya mi'ah juga begini. Arba'u. Arba'u mi'ah. Ini mi'ah yang orang pada keder. Setelah kasro ada alif. Kan gitu kan? Nah itu termasuk ini juga masalah. Gitu loh. Yang meletakkan dasar pembuat ilmu ma'ani itu Syekh Abdul Qadir Al-Jurjani, yaitu tahun 471 Hijriah. Ya, nah artinya kalau Quran itu diturunkan pada zamannya baginda Nabi, nah baginda Nabi itu kan berarti hijrah ke Madinah itu kan patokan tahun itu kan hijrah. Jadi supaya kita ingat, lah sebelum baginda Nabi hijrah itu kan udah dakwah dulu 10 tahun di Mekah, 13 tahun. Kan periode Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Artinya ilmu ma'ani ini baru dibikin, kan berarti ada pembaruan ilmu istilahnya. Dulu pada zaman Nabi nggak ada namanya ilmu tafsir, nggak ada. Ilmu nahwu nggak ada disebut ilmu nahwu. Nah, begitu bahasa Al-Quran ini memang begitu sulit, begitu dipahami oleh orang-orang non-Arab, maka akhirnya ada proses peletakan kaidah-kaidah, di antaranya letak dasarnya nahwu, ya kan? Kemudian sorof, itu yang namanya wa aksamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan, itu kan imlaknya Sayyidina Ali kepada Abil Aswad Ad-Du'ali, itu dari sisi ilmu nahwu. Nah, ilmu balaghah kan kemarin ada yang pertama apa kemarin? Fasohah itu balaghah kan. Nah kan diawali ma'ani, ya kan, kemudian bayan, kemudian badi', masing-masing ada wadiknya, ada peletakannya. Nah yang meletakkan pertama kali itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jurjani. Nah bisa jadi Abdul Qadir apa bukan? Nah, lah ini kan Abdul Qadir Al-Jurjani benar. Nah ini harus kita tahu. Kadang-kadang orang beranggapan kenapa Imam Syafi'i nggak ngikutin Imam Bukhari? Ini gagal pemahaman lagi. Imam Bukhari itu masanya setelah Imam Syafi'i. Bahkan Imam Bukhari, coba
kalian baca biografinya. Nanti ada Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari sendiri secara madhab itu pengikutnya Imam Syafi'i. Ya nggak mungkin. Waktu Imam Syafi'i menetapkan kitab, menulis kitab, di antaranya kitab ya macam-macam lah. Ya, Ar-Risalah itu di antaranya. Lah itu kan kondisi ketika itu hadis itu masih acak-acakan. Kata ubahnya bahasa seperti ini. Lah kalau sekarang kan kita enak. Nahwu tinggal nyari kitab mana, sorob mana. Udah ada pembukuan. Dulu belum ada diwan itu. Ya kan kalau bahasa kitanya kan dewan. Ya diwan ini ya pembukuan itu. Itu disiplin ilmu. Oke ya. Ini masalah tahun seperti ini dalam ilmu sejarah penting. Maksudnya penting itu apa? Kita bisa melacak bagaimana kronologi proses perjalanan ini gitu loh. Wastimdaduhu dan bermula sumbernya ilmu ma'ani itu minal kitab ada catatan kaki. Iklam ketahuilah annahu pada sesungguhnya kejadian lamah tadama ketika rancu gamanya, ketika sengit apa al jadalu perdebatan fi sadri daulah al Abbasiyah dalam permulaan daulah al Abbasiyah negara. Daulah itu kan negara kan. Maka teroris itu ada yang namanya Ansarud Daulah, ada Ansarud Tauhid. Ngerti? Lah Ansarud Daulah itulah teroris yang ambisi ingin menegakkan negara Islam. Begitu loh. Seperti Nurdin M. Top, ya, Imam Samudra, itu Ansarud Daulah. Kalau Ansarud Tauhid, ya seperti Mbah Bakar Basir. Nah itu maka tipikalnya seperti itu. Ini daulah. Nah kan saya ngomong daulah kan ada nama teroris namanya Ansarud Daulah, biar paham. Fisad di daulah di dalam permulaan negara Al-Abbasiyah abana Yahwalullah abana gitu ya. Maka menjelaskan apa zahwul lughati, maksudnya menjelaskan sampai apa zahwul lughati, apa puncaknya bahasa, wa izzuha dan tegasnya, ya mulia, maksudnya mulia juga zaman keemasan atau zaman kemuliaan bahasa, fi bayani wujuhi i'jazil Quran, dalam menjelaskan sisi-sisi kemukjizatannya Al-Quran. Wa ta'addadat dan banyak gampangannya apa naza'atul ulama, ya gampangannya perkembangan ulama-ulama fi dzalika, atau pertentangan ulama fi dzalika dalam itu, fi ibanati zahwil lughah walamma qamat, dan ketika bangkit apa sukun nafiqatun lil munadharah, apa sukun pasar nafiqatun, ya nafiqatun ya sama aja yang berbicara kan, bersama dengan nafiqatun lil munadharah, untuk munadharah apa, perdebatan, perdiskusian, pergulatan baina a'immatil lughah, antara imam-imam bahasa, wa nahwi dan nahwi, ansar syi'ri al-qadim, pada pembela-pembela syair zaman dahulu,
alladzina yaitu mereka ansaru syi'ril qadim janahu yang mencederai siapa mereka ilal muha ansor ya suk ya ahli suk aimah atau aimatul lugha ilal muhafadzati pada menjaga melestarikan ala asali bil arabi atas uslub kan kemarin udah kan gaya-gaya bahasa orang Arab ro'au maka melihat siapa a'immatul lughah dan ansarus syair tadi al khaira pada kebaikan kullahu ya semuanya khair fil wukufi dalam bersikap hingga audhoihim di sisi menyanyiakannya mereka. Nah, mereka begitu kenal dengan bahasa-bahasa yang baru, hampir boleh dibilang bahasa-bahasa syair dan sebagainya, syair-syair yang lama itu kan seolah-olah tersia-siakan. Nah, akhirnya mereka dijak tampil untuk membela lagi. Da'at wa bainal ujaba dan antara ujaba para sastrawan. Jadi adibun di sini bukan orang yang adab tapi sastrawan, wasu'ara dan penyair. Penyair itu konteks sekarang itu ya wartawan. Ansar syi'ril hadis pada penolong-penolong syair terdahulu. Alladzina yaitu ansar syair al-hadis. Al-hadis modern. Begitu loh. Jadi terjadi pergumulan gitu ya antara sastrawan-sastrawan, antara penyair-penyair dan pembela-pembela syair-syair modern. Alladzina yaitu mereka lam yahfalu yang tidak turut mengadakan haflah, membuat upacara bima dengan hal daroja yang masuk alai atasma siapa aslafuhum leluhur mereka ansar syair al-hadis wa amanu dan beriman siapa mereka percaya di anna lil hadarati dengan sesungguhnya itu bagi peradaban hadoro alati yaitu hadoro godau yang kalau enggak hudu yang diberi asupan siapa mereka bila baniha dengan susunya hadoro asaron di annalil hadoro apanya asaron pengaruh wuju ma'aha wuju maka diberi asupan siapa mereka ma'aha bersama hadoro fi hilli man lalu saya nggak betul bisa nih fi hillin dalam mengurai mingkuli qadimin dari setiap yang terdahulu maksudnya syair-syair qadim syair-syair kuno namanya walamma sajaro dan ketika telah tumbuh al khilafu perbedaan pendapat baina asad dinil adab antara apa itu masa asad bukan bukan setan kan pakai sin antara punggawa sastra fi bayani jayyidil kalam dalam menjelaskan bagusnya kalam
warojihi dan buruknya kalam. Nah, ketika terjadi pergumulan antara penyair-penyair dan sastrawan-sastrawan dengan pembela-pembela syair modern, yang mana mereka kadang-kadang lam yahfilu bima daraja alaihi aslafuhum, leluhur-leluhurnya kan nggak ikut, maksudnya kayak penyair-penyair lama. Nah, itu kan nggak tahu kan dengan perkembangan syair-syair modern, kan gitu kan. Nah, akhirnya bahwasanya hadharah wa amanu bi annal hadharah bi annal hadharah allati hudu bila baniha atharon. Peradaban baru yang mereka rasakan, mereka ini kan selalu disuguhi, diberi makan lah berupa susu peradaban tadi. Nah, otomatis peradaban itu kan mempunyai pengaruh. Nah, khawatirlah mereka akhirnya wuju ma'a fi khillin min kulli qadimin. Akhirnya mereka berupaya untuk mengupas syair-syair qadim. Nah, apa dari asatin? Nah, iya kan, punggawa kan. Maka ketika terjadi perdebatan sengit, namanya khilaf antara pembesar-pembesar sastrawan dalam menjelaskan ucapan-ucapan yang baik dan ucapan-ucapan yang jelek. Kan syairnya begitu. Nah, lamma sajaro da'at. Nah, jawabnya lama. Maka mengajak apa hadhil bawa isu. Ini pendorong motivasi walafitat dan menetapkan namanya andorul ulama, pandangan-pandangan ulama ilawat qaida, pada meletakkan kaidah-kaidah wadawabita dan dawabit. Berarti kan dawabit itu sama dengan kaidah gitu loh, rumus-rumus yatahakamu yang saling menegakkan hukum ilaiha kepada qawaid wa dawabit. Siapa al-bakhithuna, para pembahas. Pembahas kan orang yang mencari sastra tadi. Wa takunu, dan jadi apa qawaid dan dustur dan dawabit tadi, dusturon itu undang-undang namanya, linnadzirina, bagi orang-orang yang memandang, orang yang melihat, fi adabil arabi, dalam sastra Arab, al-mansur minha wal mandum. Adab tadi al-mansuri, yaitu yang berupa kalam nasar dan nadom, minha dari adab, wal mandumi dan yang berupa nadom. Nah, perdebatan sengit tadi itulah yang pembela sastra kuno juga khawatir tergerus dengan pembaruan syair yang baru. Ini akhirnya mendorong ulama-ulama untuk membuat kaidah dan patokan yang mana di belakang nanti bisa menjadi rujukan hukum. Itu maksudnya yatahakamuna ilaihal bahisun wa takunu dusturan lin nadirin, dan kaidah-kaidah dan dawabit tadi bisa menjadi semacam kayak undang-undang dustur. Nah, gitu ya. Dalam sastra-sastra Arab, baik sastra tadi yang berupa kalam nasar gak nadom ataupun yang berupa nadom, itu maksudnya. La na'lamu ahadan,
tidak melihat siapa kami ahadan pada seseorang sabako yang mendahului siapa ahad Aba Ubaidillah Ibnil Musanna pada Abu Abdullah Ubaidah ya, pada Aba Ubaidah bin Musanna al-Mutawaffa yang wafat sanata apa Nur Ikhda ya Ikhda Asrota lah, Ikhda Asrota gitu karena Ikhda itu kan paket. Ikhda Asrota, kalau ahadnya asaro. Adatnya kumaha itu. Iya kan? Wa sanat wa mi'aten. 200 ya mi'aten lah. Gitu kan? Masa wasnani mi'aten ya enggak ada lah. Itu susah dong. Yang lu pikir gampang. Tilmizul Khalil bin Ahmad, yaitu muridnya Imam Al-Khalil. Kan kita tahu Al-Khalil siapa? Itu pengarang Alkitab. Alkitab tapi dalam ilmu nahwu itu Al-Khalil. Gurunya Imam Sibawe, gurunya Imam Haromen bin Ahmad fi tadwini kitab ilmil bayan, di dalam membukukan tadwin, ini proses pembukuan kitab fi ilmil bayani dalam ilmu bayan. Yusama yang diberi nama apa kitab tadi? Majazul Quran, pada nama Majazul Quran. Kama la na'rif, sebagaimana tidak mengetahui siapa kita, dizabti dengan di pelanggeri. Buat pelanggeri itu kan bahasa Jawa. Apa sih bahasa Indonesianya? Penjelasan gitu. Dizabti dengan penjelasan kaidah lah, pelanggaran itu kan ya definisi lah ya. Awal apa? Terusnya apa itu? Awala min alfin gitu ya. Dalam awal dari 1000. Masa begitu sih? Apa? Nal. Bizabti uwil min alfin fi ilmil ma'ani. Dulu aku juga belum mutalapisan ini. Kama la na'rifu bizabti. Itu setelah lam enggak ada apa-apanya. Enggak ada. Fi ilmil ma'ani, dalam ilmu ma'ani. Wa innama asara fihi nabdhun an ba'dil bulagha kal jahid fi kitabi Ijazul Quran. Awalan itu kayaknya min alfin fi ilmil ma'ani. Ya. Wa innama asara, dan bahwasannya mempengaruhi fi dalam ilmu ma'ani apa nabdun, sekelumit gampangannya, satu cercahan. Nabdun itu kan sekelompok gitu istilahnya. An ba'dil bulagha, dari sebagian ahli-ahli balagha, kal jahidi, seperti Imam Al-Jahid fi kitabih, dalam kitabnya Al-Jahid Ijazul Quran. Itu yang kemarin saya singgung. Imam Al-Jahid itu bukan orang kaya, orang miskin. Kalau pengen jadi ulama itu kan mesti harus kaya, walaupun enggak sedikit ulama yang kaya. Iya kan? Seperti sufi besar itu, siapa itu? Syekh Abu Hasan As-Sadzili itu orang kaya raya. Itu di antaranya, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, itu orang kaya raya. Syekh Abdul Qadir Jailani wakaf ada 10 hektar di Mesir, sekarang buat apartemen di orang-orang yang tidak mampu. Nah, tapi ada Imam Al-Jahid, ya kan? Di antaranya Wabnu Qutaibah dan Imam Ibnu Qutaibah
fi kitabi dalam kitabnya Imam Ibnu Qutaibah Asy-Syi'ru wa Syu'ara. Ini kalau bisa beli kepada. Memang ngaji balaghah ya berat lah. Ngaji syair ya berat, rumit. Wal Mubarrid dan karya Imam Al-Mubarrid fi kitabih dalam kitabnya Al-Mubarrid Al-Kamil. Walakin na'lamu. Oh, alah. Ini berarti begini baru nyambung saya. Kamala na'rihu bidzabti awwalaman al-lafa. Gitu loh. Belum makan dicing wae, ya. Lah iya kan? Baru nggak saya. Kamala na'rifu sebagaimana tidak mengenal siapa kita bidzabti dengan kaidah namanya. Awalaman pada awalnya orang alafa yang mengarang siapa man fi ilmil ma'ani dalam ilmu ma'ani. Jadi sebelum ada karangan karya Imam Abu Ubaidah bin Musanna yang wafat tahun 211, yaitu beliau adalah muridnya Imam Khalil bin Ahmad dalam mengarang ilmu bayan yang disebut dengan Majazul Quran, gitu kan? Kita nggak melihat ulama satu pun istilahnya yang mengarang ilmu ma'ani, gitu loh. Nyambung nih. Ini kan kronologis kenapa ilmu ma'ani dikarang. Wa inna ma athara fi nabdhun an ba'dil bulagha kal jahid. Ada pengaruhnya cuma sedikit sekelumit lah namanya nabdhun itu dari ilmu ma'ani, yaitu yang dikarang oleh Imam Jahid di dalam kitabnya namanya Ijazul Quran. Sebelumnya enggak ada. Itu maksudnya. Begitu juga Imam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Asy-Syi'ru wa Syu'ara dan Imam Mubarrid dalam kitabnya Al-Kamil. Nah, kan gitu. Walakin na'lamu dan tetapi mengetahui siapa kita, anna awwalaman pada sesungguhnya awalnya ulama al-lafa yang mengarang siapa man fil badi'i di dalam ilmu badi al-khalifata Abdullah bin Mu'taz bin al-Mutawakkil al-Abbasi. Nah ini memang puncaknya ini di era-era al-Mutawakkil, ya kan? Kan itu zaman Abbasiyah kan itu al-Mutawakkil, kemudian al-Mu'tasim. Ya itu kan pembesar-pembesar Khalifah Abbasiyah dan puncak peradaban Islam, zaman Islam sampai kejayaan, zaman keemasan dalam perkembangan intelektual kan itu. Termasuk ini kan pada enggak, ini dengerin nih ya, yang anak-anak nih, laki-laki maupun perempuan. Bahkan ini supaya kita termotivasi, enggak cengeng, enggak cemen, enggak malas belajar. Bahkan angka 0 itu kan baru yang menemukan siapa? Orang Islam. Iya, saya Abu Yusuf Al-Khwarizmi yang menemukan kacamata ini. Sampai ada pendapat yang mengantar cahaya atau sinar itu benda ke mata apa mata ke benda. Sebelumnya kan mata ke benda. Nah, tapi kan Imam Al-Khwarizmi, Abu Yusuf Al-Khwarizmi berpendapat yang mengirim sinyal itu ya benda ke mata. Ulama-ulama dulu itu top hebat-hebat. Nih, ini Don. Nih, gue nulis angka 1. Kan Romawi dulu kan? 2, 3, kan begini. 4 kan begini. Iya kan? 5 kan begini. Benar nggak? 6. Iya kan? 7. 4 berarti di sini ya? Mau kebalik nih? Kebalik ya? Ini benar nih? Nah ini gini. Ini gini. Nah 8 kan gini kan? 9 gimana? 1X. Ini.
Sini. Ini 9. Nah, perhatikan. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dulu angka cuma ini. Diperhatikan ini. Supaya kalian belajar tekun. Jangan males. Begitu juga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak ada angka 0. 0 itu yang menemukan adalah Abu Yusuf Al-Khawarizmi. Ini supaya kita tersemangati. Jadi santri jangan malas-malasan. Jangan pernah memusuhi ilmu-ilmu modern. Ini dengerin. Saya mau udah goblok dalam bab ilmu ini. Lah kalian yang muda-muda jangan. Jangan malas-malasan. Alia dengerin. Maka ulama-ulama termasuk Al-Kimiyah dia menemukan orang Islam. Maka ini bahasa Arabnya sifrun. Bahasa Inggrisnya zero. Dengar ya? Nah iya, ini yang menemukan orang Islam. Nah, termasuk seirama dengan ilmu bahasa yang ini. Nah ini kan aduh. Ya banyak sekali lah. Termasuk aritmatika, kaidah-kaidah itu kan. Ilmu matematika itu sebenarnya ulama-ulama Islam zaman dinasti Abbasiyah ini. Itu top puncak keemasan ya di situ sebenarnya. Nah, Eropa ngakui kalau nggak ada kontribusi ilmu-ilmu dari Islam, Eropa itu nggak sedahsyat yang seperti ini. Eropa mungkin ya masih zaman dulu. Nah puncak kemajuan Eropa itu kan setelah ditemukan pabrik gitu kan, revolusi industri istilahnya. Tuh. Nah ini kan pada nggak mudeng kalian. Udah gitu sok pinter, pegangannya HP mulu, belajar kagak. Gimana mau maju? Parah, dengerin. Manu generasi-generasi tertinggal, generasi-generasi bodoh. Loh iya kan? Makanya kalau kata Kiai Said, bodoh atau goblok itu dosa. Ya, karena kenapa? Faktor kesengajaan. Kok sengaja nggak mau belajar? Orang bisa goblok, ya karena nggak mau belajar. Maka goblok itu dosa. Begitu loh. Siapa dulu? Loh yang bikin pesawat itu orang Islam loh. Awal-awal yang bikin pesawat dulu. Aduh lupa saya itu namanya. Saya siapa? Pakai sepeda itu di kayu. Bisa terbang 4 menit. Ya lumayan lah. Dicoba lagi 10 menit sampai akhirnya ke bawah angin meninggal itu. Wah, awalnya tuh seperti itu. Ini luar biasa. Nah, ini juga sama. Sastra Arab dia luar biasa sebenarnya. Loh gitu loh. Al-Mutawaffa sanata sebenarnya bukan sitin. Sanata puluhan dulu. Sanata tis'aina wa sittin wa mi'aten hijriyatan wa ma zalat dan tidak henti-hentinya apa hadhil ulumu ini ilmu yaitu ilmu ma'ani tasiru itu berjalan berkembang apa hadhil ulum fi tariqin numuwi dalam jalan perkembangan hatta nazala sehingga turun fil maidani dalam lapangan di medan keilmuan tentunya lah bukan medan peperangan. Siapa al-imamu imam Abu Bakrin Abdul Qahir bin Abdurrahman al-Jurjani. Nah kalau kalian pengen menguasai ilmu ma'ani sering-sering tawasul baca Al-Fatihah kepada Syekh Abu Bakar Abdul Qadir bin Abdurrahman al-Jurjani. Nah ulama yang seperti ini maaf jangan dikira nggak berjuang. Maka ada salah satu sabda Nabi Zuzanu madadul ulama'i
bidamis syuhada. Tinta-tintanya ulama yang produktif mengarang kitab itu nanti takarannya sama dengan darah-darahnya orang yang mati syahid. Enggak semua kalau kondisi zaman perang tetap harus ada ulama yang enggak turun perang. Maka falaula nafaro ayatnya pada hafal kan umur? Ustaz apaan lu? Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tuh. Ada, jangan semuanya keluar. Harus ada yang jaga. Kenapa? Karena kalau semuanya keluar membela agama dengan berperang. Orang perang itu kalau nggak membunuh ya terbunuh. Kalau dia nggak mati ya matiin. Nah, perangnya kasar. Nah, pulang dari peperangan itu harus dinasehatin, harus dilunakkan. Maka mental petarung pasti pemberani. Lu bangga maksudnya? Oh, nggak ada mental petarung itu kemudian cengeng-cemen, enggak. Maka harus ada penasihat lah, ulama-ulama yang produktif pengarang kitab inilah sebagai pelunak-pelunak tadi di antaranya. Oke. Fasammaro, maka apa samaro kan ada sohi samir wala. Nah, kalau bahasa Jawanya fasammaro dia berkembang biak lah ansa idil jiddi dari lengannya fasammaro, maka mengembang biakkan, maka bersemangat siapa Syekh Abu Bakar Abdul Qahir bin Abdurrahman Al-Jurjani fi sa'idil jiddi, dalam sa'id itu kan ini kan lengan kan, dengan lengan kesungguhan atau dalam membantu dengan kesungguhan fadawwana, maka membukukan siapa Imam Al-Jurjani kitab baihi pada dua kitabnya Imam Al-Jurjani Asrarul Balaghati, yaitu kitab Asrar, namanya Asrarul Balaghah wa Dalailul I'jaz, dan kitab Dalailul I'jaz, dalil-dalil kemukjizatan Al-Qur'an. Wa qarana fiha wa qarrana, dan mengembangkan, membarengkan siapa Syekh Al-Jurjani fihima di dalam dua kitab Asrarul Balaghah dan Dalailul I'jaz bainal ilmi wal amal, antara ilmu dan amal. Dan beliau mengarang kitab tapi dipraktekkan. Itu loh maksudnya. Summa jaa, kemudian datang Isra Abdul Qadir setelah Syekh Abdul Qahir siapa? Jarullah Az-Zamakhsyari, Syekh Jarullah Az-Zamakhsyari. Fakasafa, maka membuka tabir ilmu siapa? Syekh Jarullah Az-Zamakhsyari fi tafsirihi, dalam tafsirnya Syekh Az-Zamakhsyari, yaitu Al-Kasyafa, yaitu tafsir Al-Kasyaf, membuka an-wujuhi jazil Quran, dari sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran, wa asrara balaghatihi, dan rahasia-rahasia balaghahnya Al-Quran. Coba, iya kan? Dan sekarang udah ntar dulu dah. Ini nanti terjadi korelasi. Kenapa ngaji balaghah, ngaji nahwu sorof harus tekun? Gak ada itu. Ya nggak akan ada yang mempelajari. Dan yang mempelajari ilmu seperti balaghah di sinilah. Lu SAG mah, jadwalnya mau SPDI. Ya nggak? Kalau lu timbang SPDI, bukan saya ini berapa jam pertemuan sih kuliah? Diajarin nggak ilmu balaghah seperti ini? Lah iya, apa yang kalian dapat kalau dari kamus
Bukan kok kita meremehkan dunia kampus, bukan. Lu iya kan? Lah yang merawat ilmu-ilmu seperti ya hanya pesantren. Loh gitu loh. Makanya jangan remehkan dunia pesantren. Beda tirakatnya beda. Udah biasa kurang tidur, kurang makan, kurang duit, kurang segala-galanya. Lu kurang apa lu? Apa? Don. Ya kan? Gak usah teriak-teriak. Kurang gini lu gak usah ngomong. Perempuan kok sama dengerin. Wah kurang-kurang ini biasa dunia pesantren itu kekurangan. Memang apa? Maka saya marah, bukan marah, sewot. Kalau ada orang suruh prihatin terhadap anak pesantren, maka saya suruh pesantren dibela, suruh prihatin. Emang ada yang lebih menderita dari anak-anak pesantren? Tradisional loh. Ngerti maksudnya? Tuh. Oke, wa'audhaha dan menjelaskan siapa Imam Az-Zamakhsyari ma pada keterangan fi yang itu di dalam ma minal khosoisi nyatanya dari kekhususan wal mazaya dan keistimewaan mazaya itu namanya maziyah waqat abana dan betul-betul telah menjelaskan siapa Imam Az-Zamakhsyari khilalaha dalam tengah-tengahnya ya karangannya tadi kasiran pada banyak hal min qawaidi hadhil fununi dari kaedah-kaedah fan ini yaitu fan ma'ani summa nahadho itu lama kan summa nahadho kemudian bangkit makanya nahdo jauh setelah Imam Az-Zamakhsyari siapa Syekh Abu Ya'qub Yusuf As-Sakkaki Syekh Abu Ya'qub namanya Yusuf As-Sakkaki Al-Mutawaffa yang wafat sanata isrina wasitin wasitti mi'ah hijriyatan Fajama'a maka mengumpulkan siapa Imam As-Sakkaki fil qismi tsalis dalam bagian yang ketiga min kitab al-Miftah dari kitab al-Miftah ma pada tambahan ma pada kaidah la mazida yang tidak ada tambahan itu maujud alaihi atas ma wajah dan datang ba'dahu setelah Imam As-Sakkaki siapa ulamaul qarnis sabi'i ulama-ulama pada kurun ketujuh kan Imam As-Sakkaki kan 626 itu kan abad ke-6 abad ke-6 Hijriah. Fama maka bermula kurun ba'dahu yang setelah As-Sakkaki itu yang khasiruna teringkas gampangannya wa yad'una dan meletakkan menempatkan siapa semuanya mu'allafatihim pada karangan-karangannya mereka hasbama dengan kadar sesuatu tasmahu yang memberi kemudahan di dengan ma apa mana hijab ta'lim lil muta'allimin sistem atau cara minhaj mengajar bagi muta'allimin para santri yang belajar fikuli qatrin dalam semua wilayah kalau bahasa Jawanya perjajahan minal aktori bukan aktor-aktor ya, artis bukan aktor sini zamannya qatrun wilayah-wilayah hatta ghadat sehingga apa namanya ghadat jadi gampangannya apa aktor asbaha apa halih menyerupai ilmu ammiyati dengan perkara-perkara yang diumumi wal al-ghazi dan mu'amamah itu maksudnya yang diumumi dengan kemajuan ilmu tadi al-ghaz itu apa laghzun itu kalau bahasa Jawanya cangriman teka-teki itu laghzun itu lah iya itu namanya kalam laghzu jadi umpamanya ya contoh banyak lah kaitannya peribahasa itu loh
Palsu itu sama dengan hampir sama dengan itu gitu. Oke. Udah jelas ya, itu sejarah singkat bagaimana ilmu ma'ani berkembang. Jadi nggak serta-merta. Nah, yang perlu kita komentari bagaimana orang-orang itu hanya, maksudnya orang-orang Wahabi, kemudian serta-merta bisa menyerang amalia-amalia yang kita lakukan, umpamanya mereka itu kan selalu meneriakkan kembali Quran kepada hadis, ya enggak? Lah emang Quran bisa menyelesaikan semua masalah? Ada enggak di dalam Quran tata cara sholat? Enggak ada. Kata perintah sholat dia 62 kali terulang-ulang, baik akoma, yukimu, ikoma dan lain sebagainya. Tata caranya ada pada hadis. Tapi nggak semuanya tata cara itu ada sama hadis. Tartib itu nggak ada dalam hadis. Niat ada nggak? Keumuman innamal a'malu bin niat, maka dikaranglah itu di antara. Ini proses perkembangan intelektualnya loh. Kalau kita tahu dasar perkembangannya ya pasti kita akan terdongkrak, termotivasi gitu loh. Wastimdadu, dan bermula sumbernya ilmu ma'ani itu minal kitab syarif, dari kitab Al-Qur'an As-Syarif yang mulia. Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Karena Alkitab dalam ilmu nahwu itu karangannya Imam Al-Khalil. Alkitab kalau dalam Nasrani ya Injil. Kan gitu kan. Biar tahu. Wal hadisin nabawi, dan hadis nabawi. Wa kalamil Arab, dan kalamnya orang Arab. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu annal ma'aniya, pada sesungguhnya lafaz al-ma'ani itu jam'u ma'nan, jamaknya lafaz maknan. Ya makna yang di bahasa kita maknanya apa? Ya kan ana yakni apa? Inayatan. Iya benar ya. Ana yakni inayatan wa maknan fahuwa anin wa zaka makniyun. Tulisannya sama persis. Wa huwa, dan bermula makna fil lughati, dalam bahasa itu al maksudu, perkara yang dimaksud. Itu secara bahasa, secara epistemologis. Adapun wa fi istilahil bayaniyin, dan dalam terminologis ulama-ulama bayan, istilahnya ulama-ulama bayan, huwa bermula ma'ani at-ta'biru, itu mengungkapkan, mengekspresikan bilafzi, dengan lafaz amma, dari sesuatu ya tasawwaru, yang menggambarkan hu pada ma, apa azhinu hati, atau bermula ma asuratu, itu bentuk gambar, azhniyatu, yang bangsa hati, min haitsu tuqsadu, dari sisi dituju apa surah, minal lafzi, dari lafaz. Gampangannya apa namanya, ma'ani itu adalah ungkapan hati, kan gitu. Jadi suara ma'ani itu ya suara hati tapi yang dikeluarkan dalam bentuk kata. Maka mendalaminya ya orang bahasa hati yang memahaminya harus pakai hati. Nggak bisa hati kita pahami dengan telinga, ya nggak konek. Maka kalau nasihat itu munculnya dari hati, pasti yang nangkep juga hati. Tapi kalau nasihat yang keluar muncul itu dari lisan, maka yang nangkap ya telinga biasa, nggak hati. Ini udah rumus. Wa'lam, dikit lagi dah. Dan ketahuilah siapa kamu. Kan mulai jam berapa tadi? Mau udah sejam. Nah, baru 3 menit ini. Itu trouble gak? Aman. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu. Aman Don?
Anna likullin, sesungguhnya itu bagi masing-masing. Likulli jumlatin, itu sesungguhnya bagi masing-masing jumlah. Apa yang anna rukna ini 2 rukun, 2 pilar. Ilmu ma'ani itu mempunyai 2 pilar istilahnya. Awas perhatikan supaya enggak, terutama anak-anak baru, supaya enggak rancu dengan pemahaman nahwu. Ini ada dong. Apa maksudnya musnadan? Yaitu musnad. Nah, musnad itu kalau bahasa nahwunya fi'il atau khobar. Tuh. Wa yusamma, dan diberi nama apa musnad? Mahkuman bihi, pada nama mahkum bih, yang dihukumi dengannya. Au mukhbaron bihi, atau yang dikabarkan bihi dengannya. Musnad, ya, dalam ilmu ma'ani ada 2 istilah. Pertama musnad, yang kedua musnad ilaih. Nah, musnad itu apa? Itu mahkum bih, yang dihukumi. Zaidun qaimun. Loh, Zaid dihukumi qaim, berarti kan qaim mahkum bih. Ngerti? Nah, wa musnadan ilaihi, dan yang disandari apa ilahi padanya. Wa yusama, dan diberi nama apa musnad ilaih mahkuman alaih au mukhbaron anhu. Tuh, yang dihukumi. Kalau hakama ala maka mahkum alaih. Kalau khobar anhu. Oh, itu kaidah mutaaddinya hakama ala, mutaaddinya akhbar an. Oh. Wa aman nisbat, dan adapun bermula membangsakan alati, yaitu nisbat bainahuma, antara musnad dan musnad ilaih, fatut'a, maka diberi nama gampangannya, maka dipanggil apa nisbat isnad, dan pada nama isnadnya. Dalam ilmu ma'ani ada 2 istilah. Ya. Ada istilah yang pertama namanya musnadun. Yang kedua namanya musnadun ilaihi. Oh, berarti kan kita nggak bahas fi'il fa'il mubtada khobar ilaihi, musnad ilaih. Nah, musnad kan kalau bahasa itu tadi mahkum bih, ya kan? Atau mukhbar bih, kan gitu. Mukhbar anhu ya, mukhbar bih, benar ya? Mukhbar bih. Kalau musnad ilaih namanya mahkum alaih atau mukhbar anhu. Tuh. Nah, musnad ilaih dalam istilah nahwu, dengerin, itu disebut fi'il atau khobar. Berarti kan koma zaidun. Ini pengenalan istilah. Atau zaidun qaimun. Oh, dalam ilmu nahwu koma fi'il, zaidun fa'il. Dalam ilmu ma'ani koma musnad, zaidun musnad ilaih. Tuh. Yang diri siapa? Ya. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Zaidun itu namanya musnad ilaih, qaimun yang musnad. Nyambung nih. Jadi fi'il fa'il fi'il khobar itu dalam balaghah namanya musnad. Nyambung. Mubtada atau fa'il dalam bahasa ma'ani balaghah itu namanya musnad ilaih. Menyandarkan musnad ke musnad ilaih, menyandarkan qaimun kepada Zaid, itu namanya isnad. Mana isnad? Nah, itu namanya isnad. Tuh. Orang yang ngomong, orang yang menyandarkan, itu namanya musnid.
Mengerti maksudnya? Biar kenal istilah-istilah begini. Nah, itulah balaghah. Oh. Udah dah. Wa ma zaja 'alal musammadila min maf'ul besok lah kasihan. Berapa menit, John? 1 jam. 1 jam. Udahlah sejam muntah ntar. Nah, orang pada libur mulu ya. Nah, besok lah insya Allah. Ini sebenarnya kalau kalian hidup keren gitu ya. Oke, besok harus sekolah. Kan UTS sudah kelar kan? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.